Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 15. Monster vs Monster. Sepertinya makhluk itu sudah mendapat mangsa, kurasa dia akan tertidur cukup lama. Berpikir sejenak, akhirnya Wu Chen memutuskan untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Pemuda itu segera mencari tempat aman untuk menyerap pil yang dia dapat sebagai bayaran untuk mengawal Wang Xiu. Setelah mendapatkan tempat yang dirasa aman dan tidak terlalu jauh dari lokasi monster piton, Wu Chen segera duduk bersila dan menelan pil penguatan pondasi untuk kultivasi. Seluruh tubuh Wu Chen mulai terasa hangat saat pil itu melewati tenggorokannya. Pil buatan Wang Xiu ternyata cukup berkualitas, batin Wu Chen dengan perasaan kagum. Dia terus menyerap pil hingga lautan spiritualnya terasa bergejolak. Energi yang terdapat di dalam pil terasa cukup murni. Hampir 3 jam lamanya pemuda itu menyerap pil tingkat 2 itu, hingga gelombang energi meluap dari tubuh Wu Chen. Pemuda itu langsung membuka kelopak mata dan tersenyum puas. Akhirnya setelah hampir 3 bulan, aku berhasil naik 1 tingkat lagi. Sekarang saatnya berurusan dengan monster piton api bening. Meski harus tetap mengandalkan ki monster, setidaknya kekuatan alamiku sedikit meningkat. Pemuda itu berdiri dengan keyakinan penuh untuk mengalahkan monster iblis. Wu Chen kini tidak lagi mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya. Dia menghirup napas panjang saat berdiri di depan monster yang sedang terlelap. Aku harus memancing makhluk ini keluar dari goa, tidak akan ada tempat bersembunyi jika dia menyemburkan api yang tidak terlihat itu di sini. Monster hanya bisa dilawan oleh monster. Aku harus mencobanya, sekarang atau nanti. Tidak akan berbeda, batin Wu Chen yang langsung menyerap ki dari kristal roh yang ada di dalam tubuhnya. Energi pekat mengalir dari kristal roh yang ada di lautan spiritual pemuda itu, mengalir melalui segel rantai emas yang hanya tersisa 5 rantai. Perlahan kedua pupil mata pemuda itu mulai berubah warna menjadi biru. Saat hal itu terjadi, monster iblis piton terlihat mulai gelisah. Tampaknya makhluk itu merasa terganggu dengan kehadiran monster lain di wilayahnya. Sepertinya sudah cukup, atau akan ada segel lain yang akan hancur dan aku akan kehilangan naluri sebagai manusia. Wu Chen merasa lega karena dugaannya tidak keliru. Berdasarkan pengalaman yang sudah mulai bisa mengontrol kekuatan lain yang disegel oleh orang tuanya, meski dia harus membayar mahal untuk menggunakan kekuatan itu. Beberapa sisi baru tentu saja akan muncul di tubuh Wu Chen, tetapi tidak akan terlalu banyak, karena dia tidak menghisap energi tanpa kontrol hingga sampai menghancurkan segel rantai. Piton api bening mendesis dengan mata merah menyala menatap manusia yang memiliki aura monster yang cukup kuat. Kepala makhluk itu berdiri tegak dengan badan yang masih melingkar. Monster itu tampak sangat marah karena ada monster lain yang berani memasuki wilayahnya. Wu Chen mengeluarkan pedang tulang hijau dan melemparnya ke udara. 3 bayangan pedang dengan energi berwarna kebiruan muncul saat pedang berwarna hijau itu berputar kencang. Kau akan menjadi makhluk pertama yang akan merasakan jurus yang digunakan dengan ki monsterku. Matilah untukku. Wu Chen berteriak saat mengarahkan pedang dan 3 bayangannya ke arah kepala monster ular piton. Monster itu bereaksi dengan cepat. Makhluk itu membuka mulut dan mengeluarkan suara, lalu api yang tak kasat mata menyembur dan membuat goa yang kelam itu menjadi sangat terang. Blar, ledakan besar membuat goa berguncang sangat keras. Stalaktit yang ada di langit-langit goa sampai jatuh berguguran. Bahaya, Wu Chen segera meninggalkan goa setelah menarik kembali pedang ke tangannya, lari sembari menghindari batu-batu tajam yang berjatuhan. Tetapi dia tidak bergerak sendiri. Monster ular itu merayap dengan cepat mengejar dirinya. Karena ukuran monster itu sangat besar, banyak stalaktit yang jatuh tepat mengenai tubuh makhluk itu. Saat keluar dari goa, hari ternyata sudah gelap. Wu Chen melompat ke atas salah satu cadas besar yang berbentuk seperti tiang yang sangat kokoh. Mata pemuda itu menatap tajam ke arah mulut goa seperti seekor pemangsang yang tengah mengintai buruannya. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat, tidak bisa berlama-lama. Ki monster membuat tubuhku sangat tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman itu muncul karena semakin lama Wu Chen menyerap ki dari kristal roh. Waktu demi waktu satu sisik baru akan tumbuh dan menimbulkan rasa perih. Akhirnya ular piton api bening keluar dari goa dengan sebagian tubuh berdiri tegak. Kepala ular itu mencari keberadaan monster lain yang berbentuk seperti manusia.
Makhluk itu melihat ke atas cadas batu, tetapi Wu Chen sudah tidak ada di sana. Sedetik kemudian, makhluk itu merasakan energi kuat dari arah atas. Ular raksasa itu mendongak, lalu mendesis keras saat Wu Chen sudah mengerahkan tinju peremuk tulang dengan energi khas yang juga berwarna kebiruan. Hewan iblis itu sudah tidak memiliki waktu untuk menghindar. Boom! Pukulan tinju Wu Chen dengan telak menghantam kepala ular monster, hingga membuat kepala ular itu terhempas dengan keras di tanah berbatu. Selagi di udara, iblis kecil langsung mengganti tekniknya dengan jurus kedua dari pukulan Ashura pembunuh dewa, yaitu tapak penggetar jiwa. Teknik khusus yang akan merusak dari dalam tubuh. Baru saja ular monster mengangkat kepala, telapak tangan Wu Chen sudah kembali membenamkan kepala monster iblis itu dengan keras. Boom! Kepala ular raksasa itu kembali terhempas ke tanah hingga sampai memantul dan terhempas lagi. Tubuh ular itu sampai melilit dan berputar karena kesakitan. Sesaat kemudian ular itu kembali menegakkan kepala dengan naluri binatang yang sangat peka. Ular itu menghindar saat tinju peremuk tulang kembali menyasar kepalanya. Berhasil menghindar, ular itu menebaskan ekor yang dipenuhi oleh bintik-bintik tonjolan keras ke arah Wu Chen. Kali ini pemuda itu yang harus merasakan tubuhnya terpental dengan posisi tertekuk. Boom! Tubuh pemuda itu menghantam tebing batu dengan keras, sedangkan piton api bening kini sudah berpindah posisi ke batu cadas dengan posisi melilit batu cadas itu. Ular raksasa itu menatap lawan yang tengah terperosok ke dalam sebuah celah tipis. Dia terjepit dan berusaha meloloskan diri. Monster piton mendesis lalu mulutnya menganga lebar. Insting makhluk itu menyadari kondisi lawan membuka kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Di sisi lain, Wu Chen berusaha keras melepaskan dirinya yang terbenam di celah batu. Dia merasakan energi kuat dari serangan yang akan dilancarkan oleh monster piton. Tidak hanya satu, tetapi ada 5 gumpalan energi yang tidak terlihat. Namun wilayah di sekitar ular piton itu tampak menjadi sangat terang dan hawa panas sampai rasa ke ubu pemuda buruk itu. Berhasil, ucap Wu Chen yang meloloskan diri dan jatuh ke permukaan tanah bersamaan dengan api bening yang dilesatkan oleh monster piton. Blar! Bebatuan dari tebing tempat Wu Chen terjepit sebelumnya berjatuhan, namun Wu Chen belum aman karena 4 serangan lain menderu ke arah pemuda itu. Blar! 4 kali ledakan dengan hawa sangat panas terjadi di belakang Wu Chen yang tengah berlari dan melompat untuk menghindar. Dia terus melompat saat monster ular itu mulai menyemburkan api bening. Sial! Beruntung ini malam hari. Aku bisa menebak arah serangan makhluk ini dari sinar terang yang muncul dari api. Jika saat panas terik, aku pasti sudah gosong menjadi abu. Dengan napas memburu pemuda itu bersembunyi dari balik bebatuan. Dia melihat area sekitar dan melihat banyak area telah berubah warna menjadi merah seperti magma, yang tentu saja mengeluarkan asap panas. Jika seperti ini terus, tidak akan ada tempat untuk berpijak. Pantas saja disebutkan kalau monster ini hanya bisa dilawan oleh orang di ranah bumi yang sudah bisa terbang. Wu Chen dari balik batu persembunyian, kembali melemparkan pedang tulang hijau ke arah atas. Saat ini aku hanya bisa menggunakan 3 bayangan pedang. Setidaknya sudah cukup untuk mengalihkan perhatian monster itu, batin Wu Chen dengan darah yang sudah meleleh. Di sela bibirnya, piton api bening kembali mendesis dan kepalanya bergerak-gerak melihat pedang dan 3 bayangan biru berputar cukup kencang. 4 pedang itu melesat ke arah piton, dan tentu saja disambut dengan semburan api dari mulut monster itu. Blar! Ledakan mengguncang cadas berbentuk tiang yang engah dililit oleh monster piton itu. Mata monster ular itu berputar menyadari ada serangan dari belakang kepalanya. Boom! 2 kali pukulan Wu Chen berhasil membuat kepala ular raksasa itu terjatuh, hingga membuat batu cadas yang dililit ular patah di beberapa bagian. Selagi di udara, Wu Chen meraih 1 patahan batu yang cukup besar dan memukulkannya ke kepala piton api bening. Bam! Kepala ular itu berhasil dipukul dan terhimpit di tanah. Iblis kecil tidak ingin membuat kesalahan, dia terus memukul tubuh ular beberapa kali, lalu menarik ekor ular itu dan melemparnya dengan sedikit kesulitan. Hak! Pemuda itu berteriak dan tubuh piton itu berhasil melesat cepat ke dinding batu. Sesaat setelah terjatuh, ular itu bergerak menggelinjang dan tidak lama gerakan ular itu mulai memelan, lalu diam tidak bergerak lagi. Namun, di lautan spiritual Wu Chen,
Salah satu rantai segel bergetar kuat, pemuda itu terkesiap menyadari kesalahannya. Dia dengan reaksi cukup cepat menghentikan diri untuk menggunakan ki di dalam kristal roh. Ki monster kembali masuk ke dalam kristal, dan getaran di rantai segel kembali tenang. Fiuh, nyaris saja aku kelepasan menarik ki monster dengan kuat tanpa sadar. Pemuda buruk itu menjatuhkan diri di tanah dan kedua pupil matanya kembali seperti semula. Ternyata penglihatanku meningkat saat menggunakan ki monster. Padahal malam hari, tapi aku bisa melihat dengan jelas, batin Wu Chen dengan napas masih memburu. Pemuda itu mulai bisa memahami banyak hal tentang kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Karena kali ini dia berhasil menggunakannya. Dengan kesadaran penuh, kemudian pemuda itu tertidur pulas setelah kelelahan bertarung dengan monster piton api bening. Tentu saja tidak akan ada monster lain yang berani mendekat ke arah pertarungan dua monster tingkat 6. Setidaknya dia aman untuk malam ini. Tidak lama setelah Wu Chen terpejam, beberapa utas rambut pemuda itu mulai memutih di beberapa bagian. Untuk beberapa hari ke depan dia tentu saja tidak akan menyadarinya. Di Sekte Cakar Naga, Putri Mulian tampak mondar-mandir di dalam kamar besar yang telah disiapkan untuknya. Apa saja yang mereka lakukan, mencari keberadaan satu orang saja tidak becus. Putri Kekaisaran itu tidak menggunakan cadar, karena sendirian di dalam ruangan. Suara ketukan di pintu membuat gadis yang ternyata sangat rupawan itu kembali mengenakan cadar. Bagaimana? Apa kalian sudah berhasil menemukan pria berjuluk iblis kecil itu? Langsung dicecar dengan pertanyaan, membuat pengawal Yao menghela napas pendek. Kami sudah mencarinya di seluruh bidang kota putri, tapi belum mendapatkan hasil. Setiap penginapan mengatakan tidak memiliki tamu dengan ciri-ciri orang itu, hanya itu yang bisa dilaporkan oleh pengawal Yao, membuat Putri Miu terlihat sedikit kesal. Ini sudah 4 hari, kurasa tidak akan sulit mencari keberadaan orang itu. Topeng dan rambutnya yang sedikit putih di beberapa bagian tentu sangat mudah dikenali. Apa kalian sudah bertanya pada Tuan Muda Wang itu tentang keberadaannya? Padahal kukira dia akan ikut mengawal sampai ke sekte. Siapa sangka dia akan menghilang begitu saja, ucap putrimu dengan nada suara yang terlihat menyesal. Dia mengira jika Wu Chen akan mengawal Wang Xiu hingga masuk ke dalam sekte. Pengawal Yao berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin mendengar keluhan Putri Kaisar terlalu lama. Putri, sebaiknya Anda lebih memikirkan tentang turnamen pertarungan antar generasi muda. Berharap saja orang itu akan berpartisipasi. Bukankah kedatangan kita ke kota ini untuk menghadiri turnamen bela diri? Aku tidak mau tahu paman. Carilah dia sampai diketemukan, ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang itu. Dan tentu saja, aku masih ingin dia bekerja sebagai pengawalku. Apa yang sebenarnya Putri lihat dari pemuda itu? Apa dia memang menekan kekuatannya hingga ranah pemadatan pondasi tingkat 3? Bagaimanapun, pengawal Yao juga penasaran dengan kekuatan fisik iblis kecil yang tidak sesuai dengan tingkat kultivasinya. Tidak, itu memang kekuatannya yang sebenarnya. Mendengar penjelasan sang putri, membuat kedua alis pengawal Yao tertaut. Bukankah itu tidak mungkin? Batin pria itu menolak untuk percaya. Kembali pada Wu Chen yang telah mengambil semua bagian yang penting dari tubuh piton api bening. Sembari tiduran di dalam goa, dia menatap dua kristal di genggaman tangannya, satu berwarna bening seperti kaca, dan satu lagi berwarna ungu cerah. Menyerap kristal roh dengan ranahku saat ini. Setidaknya aku bisa naik 2 atau 3 tingkat sekaligus. Tetapi sebaiknya menunggu pondasi kultivasiku stabil lebih dulu. Tapi, bagaimana caraku menggunakan inti api? Wu Chen menjadi kesal karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menggunakan inti api monster dan memanipulasinya di dalam tubuh. Sebaiknya ku selesaikan dulu urusanku di kota Yinzuan, sembari mencari informasi tentang inti api. Meski kesal, senyum Wu Chen mengembang. Saat dua kristal itu masuk ke dalam cincin pemberian Yuyun, sedangkan bagian tubuh piton dia simpan di dalam cincin artefak lain, yang sedikit lebih luas dan berkualitas lebih bagus. Artefak yang dia dapat dari hasil membunuh murid Sekte Pedang Emas. Walau begitu, cincin pemberian dari Yuyun justru dianggap jauh lebih berharga oleh pemuda buruk itu. Mengenakan kembali topengnya, Wu Chen segera menggebah kuda untuk kembali ke kota Yinzuan.
Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.